Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspita Ratna Mardatila bersama rekan saya Rodia Amin Hamida dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai transkripsi pada makhluk hidup eukariot. Pertama, kita ketahui bahwa transkripsi adalah proses pembentukan mRNA untuk menghasilkan template yang akan digunakan dalam sintesis protein pada proses translasi. Proses transkripsi ini terjadi pada makhluk hidup, baik eukariota maupun prokariota. Pada eukariota, transkripsi ini berlangsung secara lebih kompleks dibandingkan transkripsi pada prokariota. Hal ini disebabkan transkripsi pada eukariota berlangsung pada dua tempat yang berbeda di dalam sel, yaitu pada nukleus dan pada sitoplasma. Sementara pada prokariota, transkripsi dan translasinya berlangsung di satu tempat yang sama, yaitu pada sitoplasma dan berlangsungnya secara simultan. Pada eukariota, RNA disintesis di nukleus, kemudian sebagian besar RNA yang mengkode protein harus diangkut ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein di ribosom. Dalam prosesnya, transkripsi dibantu atau dikatalis oleh enzim yang disebut sebagai RNA polimerase. Pada eukariot, dapat ditemukan 5 jenis RNA polimerase. RNA polimerase 1 memiliki fungsi untuk mengkatalis sintesis semua RNA ribosom atau rRNA kecuali rRNA 5S kecil. Kemudian ada RNA polimerase 2 yang fungsinya mentranskripsi gen dalam inti sel yang mengkodekan protein dan mungkin gen lain juga yang menentukan hnRNA. Sebagaimana yang telah kita ketahui, RNA ada banyak jenisnya dan hnRNA adalah salah satunya. Berikutnya ada RNA polimerase 3 yang fungsinya mengkatalis sintesis molekul RNA transfer atau tRNA, molekul rRNA 5S, dan juga RNA inti ukuran kecil. Lalu ada RNA polimerase 4 dengan fungsi mensintesis transkrip atau hasil transkripsi yang kemudian diproses menjadi RNA pendek yang disebut RNA pengganggu kecil atau small interfering RNAs. Disebut juga di sini siRNA yang merupakan pengatur penting dalam proses ekspresi gen. Yang terakhir ada RNA polimerase 5, fungsinya mensintesis subset siRNA dan juga non-coding atau transkrip gen antisense yang diatur oleh siRNA. RNA polimerase 4 dan 5 hanya dapat ditemukan pada tumbuhan, sementara yang lainnya ditemukan pada seluruh eukariot. Transkripsi berawal di suatu tempat pada DNA atau suatu site yang disebut sebagai promoter. Promoter yang dapat dikenali oleh RNA polimerase 2 terdiri dari elemen atau modul-modul pendek yang letaknya di hulu atau titik paling awal dari transkripsi. Promoter pada eukariot lebih kompleks dan lebih banyak konsensusnya dibandingkan pada prokariot. Bisa dilihat pada gambar ada beberapa jenis promoter, ada 4, ada TATA, GC, CAAT, dan oktamer. Transkripsi pada eukariot terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap transkripsi yang pertama adalah inisiasi. Pada prokariotik, peristiwa inisiasi terjadi melalui 3 tahapan utama, yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promotor, kemudian daerah promotor terbuka untingnya, dan diikuti oleh pembentukan ikatan fosfodiester di antara RNA yang baru terbentuk. Dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan antara inisiasi pada eukariotik dan prokariotik, yaitu terletak pada pelekatan RNA polimerase. Pada prokariotik, RNA polimerase dapat melekat secara langsung pada daerah promotor, sedangkan pada RNA eukariotik tidak bisa menempel langsung pada daerah promotor, sehingga memerlukan bantuan faktor transkripsi protein untuk memulai sintesis rantai RNA. Inisiasi transkripsi oleh RNA polimerase 2 membutuhkan bantuan beberapa faktor transkripsi basal. Nah, faktor-faktor ini harus menempel terlebih dahulu pada daerah promotor, kemudian
RNA polimerase bisa menempel pada daerah kompleks inisiasi. Berikut adalah tahap-tahap dari menempelnya RNA polimerase pada daerah inisiasi. Yang pertama adalah menempelnya faktor transkripsi dasar TF2D pada tata box. Nah, selanjutnya adalah menempelnya faktor transkripsi dasar TF2A pada daerah kompleks inisiasi. Diikuti dengan menempelnya faktor transkripsi dasar TF2B pada daerah kompleks inisiasi. Selanjutnya, menempelnya faktor transkripsi dasar TF2F. Namun, sebelum menempel, TF2F sudah menempel pada RNA polimerase, sehingga faktor ini membawa RNA polimerase 2 ke kompleks inisiasi. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah menempelnya TF2E, kemudian bergabung dengan kompleks inisiasi, mengikat DNA hilir dari transkripsi titik awal. Sehingga pada setelah proses ini, proses inisiasi sudah dikatakan selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor transkripsi harus menempel terlebih dahulu, baru RNA polimerase datang, dan unting ganda dibuka oleh faktor transkripsi dasar TF2H. Kemudian peristiwa transkripsi dapat berjalan dan RNA polimerase pun berjalan pada tahap elongasi. Nah, selanjutnya adalah tahap elongasi. Elongasi pada prokariotik dan eukariotik sama, yaitu terjadi pembelahan basa RNA di ujung 3 dengan template yang digunakan hanyalah salah satu unting saja. Nah, gelembung dari transkripsi ini tidak ikut membesar dan RNA polimerase tetap berjalan. Setelah RNA polimerase eukariotik dilepaskan kompleks inisiasinya, mereka mengkatalis pemanjangan rantai RNA. Pada awal proses elongasi, ujung 5 pra-mRNA eukariotik dimodifikasi dengan penambahan tutup 7-metilguanosin atau 7-mg. Nah, ini yang membedakan antara prokariotik dengan eukariotik. Pada prokariotik, ujung 5 tidak ditambahi apapun, sedangkan pada eukariotik, ujung 5 ini ditambahi oleh tutup 7-metilguanosin atau biasa yang disebut 7-mg cap. Nah, tutup 7-mg dikenali oleh faktor protein terlibat dalam inisiasi penerjemahan atau biasa disebut dengan proses translasi, dan juga membantu melindungi rantai RNA yang tumbuh dari degradasi oleh nuklease. Selanjutnya adalah proses yang terakhir, yaitu terminasi. 3 ujung transkrip RNA yang disintesis oleh RNA polimerase 2 diproduksi oleh pembelahan endonukleotik dari transkrip primer bukan dengan penghentian transkripsi. Peristiwa penghentian transkripsi yang sebenarnya sering terjadi di beberapa situs yang terletak 1000 hingga 2000 nukleotida di hilir dari situs yang akan menjadi akhir 3 transkrip yang matang, yaitu transkripsi hasil di luar situs yang akan menjadi terminal ketiga dan segmen distal dihilangkan dengan pembelahan endonukleotik. Menghasilkan 3 ujung transkrip biasanya terjadi di sebuah situs 11 hingga 30 nukleotida. Dari poliadenilasi yang dilestarikan sinyal, konsensus AA, UAAA, dan upstream dari urutan KYGU terletak di dekat akhir transkrip. Setelah pembelahan, enzim poli-A polimerase menambahkan ekor poli-A, saluran adenosin monofosfat residu sekitar 200 nukleotida ke ujung transkrip.
Nah, fungsi dari ekor poli A yaitu untuk meningkatkan stabilitas dan memainkan peran penting dalam transportasi dari nukleus ke sitoplasma. Nah, penambahan ekor poli A pada mRNA eukariotik ini disebut dengan proses poliadenilasi. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.